yang dikasih Tuhan. Selamat pagi Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Kita panjatkan syukur kepada Tuhan di mana kita bersama. Mohon maaf. Host boleh mungkin di unmute ya, di mute, dimatikan ya suaranya supaya bisa. Sherry tolong di unmute. Ke unmute, sorry. Ya, oke. Selamat pagi Ibu Bapak semua yang diberkati Tuhan. Pagi. Senang sekali, puji syukur pada Tuhan bahwa di pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini melalui ruang Zoom, di mana kita akan beribadah kepada Tuhan melalui laskar doa yang bersama-sama dalam hari ini kita memasuki hari yang ke-164. Nah, kita akan menikmati indahnya persekutuan melalui ibadah laskar doa pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang pagi hari ini sudah boleh hadir melalui ruang Zoom ini, panitia, serta teman-teman yang bertugas di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah dibawakan oleh MC, kemudian doa pembukaan oleh Saudari Selima Siru, lalu kesaksian akan disampaikan oleh Saudara Bambang Purnomo, dilanjutkan dengan lagu tema Angkat Nafiri oleh host IA Unai, kemudian firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Richard Tambunan. Setelah itu masuk dalam doa ACST, yang mana doa pujian akan disampaikan oleh Saudari Juliet Katopo, doa pengakuan oleh Saudara Arnold Muntu, doa permohonan oleh Saudara Ebenezer Tahuruk, dan doa syukur oleh Saudari Erintan Simarmata. Selanjutnya, ucapan penutup akan dibawakan oleh MC dan akan diakhiri oleh pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Christine Sitorus selaku koordinator doa. Baik, kita akan masuk dalam ibadah pagi hari ini. Saya persilakan Sally untuk doa. Sally masih dimatikan tuh ya. Oke. Sorry. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi yang indah ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, itu karena kasih anugerah-Mu. Tuhan, kami mau mulai acara doa bersama. Ini kiranya Tuhan turut bekerja dan campur tangan dalam acara doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biar semuanya ini nama-Mu yang dimuliakan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu dan berkati juga kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Sally. Kemudian kita akan mendengar kesaksian yang akan dibawakan oleh Saudara Bambang Purnomo. Kami persilakan. Shalom, saudara-saudara semuanya. Selamat Shalom. bertemu. Saya akan menyaksikan bagaimana panggilan Tuhan terhadap saya. Saya dulunya bukan orang Advent. Saya datang dari daerah Warok, yaitu Ponorogo, yang tidak kenal Advent. Pada waktu lulus SMA, saya berencana mau kerja di Surabaya. Tapi sore itu waktu saya mau berangkat pergi ke gereja saya ke gereja GKJW untuk latihan choir,
Saya ketemu dengan teman saya di tengah jalan, dicegat, ditanya, kamu mau kemana? Oh, mau latihan kur. Saya bilang begitu. Dia bilang, kamu nggak kuliah? Enggak, aku mau ke Surabaya aja, mau kerja. Nah, ini ada tempat kuliah. Ya. Yang dulu kenapa saya mau kerja, karena waktu itu saya masih warga negara asing, RRT, jadi untuk dapat kuliah masuk ke sekolah negeri harus ambil surat izin dulu dari Jakarta, dari Dignas di Jakarta. Karena saya tidak pernah kemana-mana, tidak pernah ke Jakarta, jadi saya tidak ambil, itulah susah, nanti tidak tahu juga tempatnya di mana. Nah, karena itu saya berencana akan ke Surabaya bekerja. Dan waktu ketemu sore itu, dia tanya, ini ada tempat kuliah yang dimana kita bisa masuk tanpa surat izin dari dinas. Oh, gitu. Di mana? Oh, di Bandung, ITKA, dia bilang gitu. Oh, saya minta alamatnya, saya balik ke rumah, tanya koko saya yang besar, bagaimana nih saya boleh bisa nggak kuliah? Coba saja. Oke, lalu saya kirim surat ke UNE dan jawabannya, kemudian memenuhi syarat-syaratnya, harus ronsen, harus ada rekomendasi dan sebagainya. Nah, kemudian setelah menunggu beberapa waktu, baru dapat jawaban untuk boleh pergi ke UNE, diterima. Dan saya pergi dengan beberapa teman saya dari Ponorogo dan dari Madiun. Pada waktu itu saya naik kereta ke Bandung, dan di situ ketemu kalau tidak salah dengan Saudara Daniel Sunjoko, ya, mengawal beberapa teman-teman dari Bandung juga, dari Madiun. Sampai di Bandung, saya juga enggak tahu, ya ikut saja teman-teman. Diajak naik sewa mobil waktu itu ke Lembang dulu. Kemudian makan di sana, baru sampai di UNE itu sudah sore. Dan teman-teman yang cewek-cewek diantar oleh teman-teman, ya, Daniel Sunjoko dan teman-teman yang lain. Tapi yang saya yang laki ditinggal saja. Saya bingung mau kemana ini saya. Kemudian coba lihat-lihat asramanya di mana. Saya pikir tinggal dulu di asrama lah. Kemudian waktu sampai di asrama Old, saya baca di situ harus sudah bayar 50% baru bisa masuk asrama. Wah, bingung saya. Bagaimana ini caranya ini? Padahal waktu itu kalau tidak salah kantor keuangan sudah tutup. Terus saya ingat bahwa saya punya teman di Bandung, kebetulan saya sudah minta alamatnya, dan saya turun ke Bandung. Saya bawa barang-barang saya turun ke Bandung, di rumah teman. Saya cari rumah teman saya, akhirnya ketemu. Karena dia sudah kasih ancar-ancar, Jalan Setiabudi nomor sekian, nanti kalau berhenti di dekat Hotel Sayuli, tinggal berangkat jalan dari situ. Nah, saya waktu naik ke Lembang itu saya lihat Setiabudi kok panjang sekali jalannya. Kemudian saya lihat, ini ada Hotel Sayuli ya. Nanti kalau ada apa-apa saya mesti ke sini. Dan sore itu saya turun sendiri. Dan ketemu teman saya dan nginap di rumah teman saya. Kemudian saya ragu-ragu ini tuh, apakah saya akan lanjut ke UNE atau saya balik aja ke Surabaya. Saya pikir, bingung saya. Malam itu saya berdoa, saya baca Alkitab. Memang saya sering kali bawa Alkitab kemana saja saya pergi. Dan saya baca Alkitab, saya ambil kertas 6 biji, 3 saya tulis ITKA, 3 saya tulis Surabaya. Saya minta jawaban Tuhan ini. Apakah saya akan naik ke UNE, ke ITKA, atau saya harus ke Surabaya. Malam itu saya berdoa, saya masukkan itu ke jaket saya kocok di kantong jaket saya ambil. Dan jawabannya adalah ITKA. Wah, saya sudah agak tenang. Dan saya tidur malam itu, besok bangun pagi, masih ragu-ragu saya, benar nggak atau kebetulan saja saya dapat ITKA itu. Saya berdoa lagi pagi itu, saya ambil lagi, jawabannya tetap ITKA. Saya buka ITKA. Kemudian saya sarapan, saya pamitan dengan teman saya, mau berangkat ke ITKA. Kemudian saya masih ragu lagi. Benarkah Tuhan menghendaki saya ke ITKA? Kemudian
saya ambil lagi dari kantong jaket saya, jawabannya tetap ITKA. Membuat saya mantap untuk berangkat ke ITKA. Dan saya berangkatlah ke ITKA, kemudian membayar uang yang saya miliki adalah 200 ribuan. Kalau waktu itu saya bayarkan 125, yang 75 saya reserve untuk kalau ada apa-apa saya bisa pulang ke Surabaya, pergi ke Surabaya. Dan waktu itu habis dari kantor keuangan harus ke registrar. Dan di sana karena uangnya kurang harus menghadap lagi ke keuangan. Saya bingung juga ini. Dan teman-teman tapi sudah ngomongin nanti jangan takut-takut, katakan saja akan dilunasi, gitu saja. Tanggal berapa janji saja nanti akan dapat tanda tangan. Saya menghadap, kemudian dapat tanda tangan dari Sir IH Panjaitan. Saya sudah lega. Saya balik lagi ke registrar ngantri untuk daftar. Nah, lalu kemudian saya merasa bingung. Saya tidak mungkin bisa membayar akhir bulan ini. Tidak mungkin itu. Wah, bagaimana ini? Teman-teman bilang hanya janji-janji saja, tidak apa-apa. Tapi saya merasa bersalah. Saya tahu bahwa saya tidak mungkin membayarnya, karena saya mengatakan begitu. Wah, saya berdosa ini. Saya berdoa lagi, Tuhan, kalau Engkau mengendaki saya di sini, saya akan bisa hidup di sini. Lalu saya kembali ke kantor keuangan untuk menghadap, mengatakan yang sebenarnya. Kemudian ngantrilah di situ. Dan terakhir, saya di antrian itu, terakhir saya. Di depan saya adalah saudara Miarmin, yang kesaksian kemarin. Kemudian sebelum masuk, saya berdoa lagi di depan pintu itu. Tuhan, saya serahkan padamu. Engkau yang mengawali, Engkau juga yang akan mengakhiri semuanya itu. Kemudian saya menghadap lagi ke Sir IH Panjaitan. Saya katakan, Sir, saya tidak mungkin melunasinya seperti janji saya. Tapi kakak saya mengatakan, pokoknya tiap semester akan lunas sebelum semester berakhir. Lalu Sir Panjaitan, oke, tetap silahkan daftar. Dan saya mendaftar. Saya tidak pernah tahu apa yang namanya Advent itu. Karena di kota saya tidak ada gereja Advent. Tidak ada orang yang menganut ajaran Advent. Jadi waktu itu Jumat sore, habis makan, kan mau whisper. Saya sempat jalan-jalan sama Reynold Malingka. Saya kenal dengan Reynold Malingka sore itu. Dan dia juga memberikan saya buku Step to Christ, yang kecil coklat itu yang bahasa Inggris. Nah, itu menjadi kenangan bagi saya. Kemudian saya hari itulah memasuki Whisper yang pertama. Mengenal sahabat pertama kali adalah pertama kali saya sore itu di Unai. Kemudian malam pun saya masih ragu-ragu, saya masih bingung apakah benar Tuhan itu mengizinkan saya di sini. Ya. Kemudian seperti biasa kalau saya tiap malam membaca Alkitab, saya berdoa, saya buka-buka, dan tiba pada Mazmur 91 yang mengatakan demikian. Mazmur 91 ayat 7 dan seterusnya. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dan selanjutnya engkau akan hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dan itu makin menguatkan saya. Dan saya menyaksikan juga beberapa teman saya yang dari Madiun itu kemudian tidak lama keluar dari Unai. Ada yang banyak masalahnya, ada yang katanya di Bogor ada sekolah lain yang bisa menampung sama seperti di ITKA.
dan kemudian itu lebih murah dan sebagainya. Ya, banyak yang keluar dan saya melihat saya tetap bertahan di situ dengan salah satu teman saya juga yang juga tetap bertahan di situ. Jadi lanjutlah kuliah di situ. Kemudian sampai saya di situ pergumulan saya yang utama adalah kebenaran. Ya. Saya masuk kelas baptisannya Dumpas, tapi saya tidak puasanya di situ. Maka saya ini orangnya suka baca Alkitab. Dulunya sebelum ke ITKA itu saya pernah membaca tentang Sabat. Dan saya tahu Sabat ini kalau begitu ini hari Sabtu, kenapa kita berbakti hari Minggu. Tapi beberapa hari kemudian pendeta saya khotbah itu. Saya tidak pernah bercerita pada pendeta saya khotbah tentang bahwa Minggu sudah menggantikan Sabat. Tapi itu tidak memuaskan saya karena perintahnya bukan demikian. Sampai di UNED pun saya kadang-kadang kalau habis Vesper pergi ke Serpun Taraf atau ke dosen yang lain untuk menanyakan lebih jauh tentang Alkitab, tentang doktrin-doktrin yang saya rasa tidak pas, tidak sama dengan ajaran saya yang dulu. Dan kemudian setelah peristiwa Desember 80 itu, dan saya ragu juga apakah saya bisa balik ke UNED atau tidak, ke ITKA atau tidak. Ternyata bisa balik, tapi uang tetap kurang. Kemudian kebetulan tahu bahwa Serpun Taraf ada fund untuk beasiswa, scholarship, maka saya menghadap beliau, dapat. Dan selanjutnya kemudian setelah digantikan dengan Sir Thompson pun, saya seringkali dapat scholarship. Walaupun kadang-kadang tidak saya ambil, kalau sudah cukup saya tidak pernah ambil. Bahkan saya katakan pada teman saya yang kekurangan, kamu ambil sajalah, saya tidak ambil jatah saya. Gitu. Jadi kemudian kuliah sambil kerja dan seterusnya sampai lulus. Ya, sampai lulus. Dan saya jual buku dan banyak hal yang saya lakukan. Dan kemudian saya mau lulus, mau kerja, pun kebetulan saya di Jawa Timur, saya pergi ke kantor daerah Jawa Timur. Di sana katanya tidak ada lagi lowongan di pendidikan untuk jadi guru. Kemudian saya waktu mau pulang ketemu dengan pendeta David Salmon yang juga pendeta dari Dieng Malang. Kemudian saya bilang, sana ada lowongan, coba berikan lamaran. Dan saya melamar sana dan diterima. Dan itulah saya dipanggil oleh Tuhan. Saya rasa dituntun dari tahap ke tahap untuk mengenal kebenaran dan untuk melayani Tuhan. Dulunya saya tidak punya cita-cita untuk jadi guru. Saya malah pernah bercita-cita jadi pelaut, jadi pelukis. Tapi Tuhan menuntun saya menjadi alatnya. Dan sejak itulah saya melayani Tuhan dengan apapun yang saya bisa lakukan bagi Tuhan. Tuhan selalu menyertai saya, dan itu seperti Mazmur Daud, Tuhan itulah gembalaku, tak akan kekuranganku. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Bambang Purnomo yang sudah berbagi mengenai kesaksian hidupnya, di mana Tuhan memimpin, menuntun, menyertai Pak Bambang Purnomo sampai dengan saat ini dalam melayani Tuhan. Terima kasih sudah berbagi kepada kami. Baik, kita akan mendengar lagu tema Angkat Nafiri. Pengen lihat orang. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang
datang segera. Datang segera, Yesus kan datang. Angkatlah diri dan bunyikanlah, angkatlah diri dan bunyikanlah, bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera, datang segera. Ibu Bapak, kita akan memasuki pemberitaan firman pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Richard Tambunan. Kami persilakan. Baik, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami yang surga, bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan untuk berbagi pengalaman rohani dengan seluruh teman-teman dan sahabat Angkatan UNAI, alumni UNAI Angkatan 80, dan juga alumni yang lainnya. Kami mohon pencerahan daripada Tuhan, supaya firman yang akan kami dengar boleh mendorong semangat kami dalam sisa hidup kami untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami sembahkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semuanya. Bisa dengar suara saya dari sini? Baik. Baik, bisa. Terdengar. Kedengarannya? Ya. Tentunya pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan yang baik bisa bertemu dengan teman-teman, sahabat, alumni UNAI yang tergabung dalam kegiatan doa. Saya merasa terharu oleh karena bisa ketemu dengan teman-teman sekalian. Secara khusus kepada Dr. Kuntaraf yang menjadi dosen, pembimbing, pengarah pada waktu kami menjadi mahasiswa. Saya agak kagok Pendeta Kuntaraf karena saya disuruh membawa renungan, padahal pendeta ada di situ. Teman-teman yang lain juga ada pendeta-pendeta, jadi saya agak segan. Sehari-harinya memang saya bertugas di gereja sebagai pengurus gereja di Pematang Siantar. Namun demikian, kalaupun nanti yang saya sampaikan ini singkat, mudah-mudahan pertemuan kita ini akan mendorong semangat kita untuk lebih setia tentunya kepada Tuhan, berperan kepada Tuhan di dalam kehidupan masyarakat. Sesungguhnya saya mau katakan firman Tuhan saya lebih senang kalau bercerita tentang pengalaman dengan UNAI, bagaimana saya menjadi mahasiswa di UNAI. Saya ingat pada waktu itu Pendeta Kuntaraf membawa sekelompok mahasiswa yang istilahnya itu untuk pelatihan kependetaan dengan KKR di Martapura. Kemudian yang hadir, saya hadir di sana oleh karena abang saya
mengajak saya ke sana, Dr. Tagor, almarhum Dr. Tagor Oliver Tambunan. Kemudian mungkin pada saat itu Pendeta Kuntaraf berbicara kepada abang saya ini, karena saya tahu mereka bersahabat. Akhirnya singkatnya, saya akhirnya kuliah di UNAI. Memang saya tadinya tidak pernah terfikir untuk sekolah di UNAI. Karena selama saya sekolah mulai dari SD sampai ke SMA, saya selalu sekolah di sekolah negeri dan swasta. Sehingga akhirnya pada saat di UNAI itu saya galau, teman tadi Purnomo Bambang pengalamannya tadi itu, saya juga demikian. Sangat galau. Apalagi setelah diajak untuk renungan pagi seperti ini. Saya tadi bangun jam 3:30 karena khawatir takut nggak bangun, dan ya itulah. Tapi pada akhirnya kita boleh bertemu satu dengan yang lain. Saya hanya mau mengutip saya nggak tahu apakah ini bisa kelihatan. Sudah terlihat Bang, tinggal di slideshow. Saya mengambil satu renungan pagi ini untuk saya. Dan mudah-mudahan kepada teman-teman sekalian, boleh kita bersama-sama untuk belajar tentang pengalaman dan latihan dari 12 murid Yesus. Bagi saya, bangun pagi itu ternyata merupakan satu hal yang sangat saya syukuri. Beberapa waktu yang lalu, bapak saya itu meninggal di rumah saya, dan 5:30 pagi, pembantunya membangunkan saya, mengatakan bahwa Opung atau bapak saya meninggal. Dari pengalaman itu, saya merasa bahwa hidup ini sejak saat itu menjadi sangat berarti. Itulah sebabnya saya merasa kegiatan doa pagi ini memberikan satu gerakan rohani yang sangat dalam bagi saya secara pribadi. Mengingatkan kembali pengalaman waktu di UNAI, di mana kita semua mahasiswa diharapkan untuk berdoa pagi untuk bersyukur kepada Tuhan. Dari Kisah Rasul, buku para nabi, dikatakan kehidupan Kristen adalah tentang sedang menjadi siapakah kita untuk kepentingan orang lain.
Karena Yesus sudah turun dari surga untuk menggantikan kita. Dia juga telah menjadi teladan dalam menjalani kehidupan yang Allah rancangkan untuk kita. Selama 3,5 tahun, murid-murid mendapat petunjuk guru yang terbesar yang pernah dikenal dunia oleh perhubungan pribadi dan pergaulan. Kristus melatih mereka untuk pekerjaannya. Setiap hari mereka berjalan dan bercakap-cakap dengan Dia, mendengarkan perkataannya yang menghibur orang yang lelah dan berbeban berat, dan melihat kenyataan kuasanya untuk kepentingan orang sakit yang dirundung malang. Kadang-kadang Ia mengajar mereka duduk dengan mereka di lereng gunung, kadang-kadang di tepi pantai, atau sementara berjalan dan menyatakan rahasia kerajaan. Di mana saja hati terbuka untuk menerima pekabaran ilahi, Ia membukakan kebenaran untuk jalan keselamatan. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan ini dan itu. Tetapi mengatakan, ikutlah aku dalam perjalanannya melalui negeri dan kota-kota membawa mereka sertanya, supaya mereka melihat bagaimana Ia mengajar orang banyak. Mereka mengadakan perjalanan dengan Dia dari tempat ke tempat. Mereka mengambil bagian dari makanannya yang sederhana, dan seperti Dia kadang-kadang lapar dan sering lelah. Di jalan-jalan yang ramai, di tepi danau, di padang pasir yang sunyi, mereka beserta dengan Dia. Mereka melihat Dia pada setiap kehidupan. Adalah pada pengurapan ke-12 bahwa langkah yang pertama sudah diambil dalam pengorganisasian gereja yang sudah dipergian Kristus harus melanjutkan pekerjaan yang di dunia. Tentang pengurapan ini, catatan itu mengatakan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang menyertai Dia untuk diutusnya memberitakan, lihatlah pada pemandangan yang mengharukan. Lihatlah kemuliaan surga yang mengelilingi ke-12 murid yang telah dipilihnya. Ia telah mengasingkan mereka untuk pekerjaan mereka. Oleh alat yang lemah ini, dengan perantaraan perkataan dan rohnya, Ia merencanakan untuk menaruh keselamatan yang dapat dijangkau semua. Dengan kegirangan dan kesukaan Allah dan malaikat-malaikat memperhatikan pemandangan ini, Allah mengetahui bahwa dari orang-orang ini terang surga akan bersinar, bahwa perkataan yang diucapkan oleh mereka sementara mereka bersaksi untuk anaknya akan bergema dari generasi kepada generasi sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, ketika hidup, ada pepatah Marcus Aurelius mengatakan seperti ini. Ketika kita bangun pagi di pagi hari, pikirkanlah hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Yang berikutnya, setiap hari aku merasa bahwa ini adalah berkat dari Tuhan, dan aku menyadari bahwa setiap hari adalah permulaan yang baru. Menurut Prince. Pasca 42 tahun yang lalu, tahun 1980-83, kita hidup di masa kuliah di ITKA 80-81 atau UNABA. Bagi saya mengenang masa kuliah ditinggal di lingkungan tempat asrama, bangun pagi serta berdoa pagi. Walau dengan susah payah pada akhirnya sedang belajar untuk menjadi berilmu, berlatih bertanggung jawab, dan pada akhirnya menyadari betapa berartinya kehidupan ini. Teman-teman sekalian, saya mengingat 3 narasumber ini, tentunya dengan para dosen yang lain. Bapak Urbanus Aritonang, PJ Dompas, dan Bapak R.H. Utagal, yang menasihatkan, mengutip yang pernah saya ingat, secara khusus Pendeta Kuntara, dari satu materi Christian Ethics, untuk mengingatkan belajar tentang etika bagi saya, bahwa untuk menjadi seorang pada masa depannya, menjadi seorang pemuda yang tidak
bisa tidak goyah prinsipnya dari kehidupan ketuhanan. The greatest want of the world is the want of man. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pool. Men who will stand for the right through the heavens full. Ini adalah pelajaran yang diberikan oleh Dr. Kuntara pada waktu itu yang saya ingat dan pernah dikutip oleh 3 narasumber yang menjadi inspirasi bagi saya pribadi pada saat kuliah di UNAI. Pada akhirnya Tuhan Allah berfirman di Kejadian 22 ayat 3 mengatakan, Abraham bangun pagi, berangkat pergi ke tempat yang Allah katakan kepadanya. Keluaran 32 ayat 6 mengatakan, pagi esok harinya bangsa Israel bangun pagi, mempersembahkan korban bakaran atas keselamatan, makanan, minuman, sambil bersukaria. Tentunya kita berdoa, kita berharap. Karena kita harus sampaikan rasa syukur kepada Tuhan, si pemberi nafas hidup. Itulah menjadi alasan salah satunya mengapa kita berdoa pagi hari. Yang kedua, karena malaikat kematian masih melihat darah kehidupan di pintu rumah kita, sehingga dia melewatkan kita dari kematian. Tertulis dalam Keluaran 12 ayat 13. Yang kedua inilah yang saya katakan menjadi satu pengalaman hidup saya sampai pagi hari ini. Bahwa saya percaya Tuhan tadi pagi melewati pintu rumah saya ini, pintu rumah kita masing-masing, sehingga Tuhan masih memberikan kehidupan kepada saya, kehidupan kepada kita sekalian. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita dapat berbuat sesuatu bagi orang lain. Apakah diri kita, keluarga, dan masyarakat. Tuhan mengajak dan menghimbau untuk kita menyadari atas berkat hidup, bangun pagi, menyongsong keselamatan, makanan dan minuman, bersuka ria sambil bekerja. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat pagi seluruh alumni UNAI. Tuhan memberkati hari pagi dan hari kemudian. Amin. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang boleh diberikan pada pagi hari ini oleh Bapak Richard Tambunan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita masing-masing untuk kita menapaki hari-hari kita ke depan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita semua dalam kita senantiasa melakukan kehidupan kita hari lepas hari. Baik, kita akan memasuki doa ACST. Sebelumnya saya akan cek sound dulu untuk yang bertugas. Untuk doa pujian, Saudari Juliet Katopo. Hadir. Oke. Untuk doa pengakuan, Saudara Arnold Muntu. Hadir. Doa permohonan oleh Saudara Ebenezer Tauru. Ya, hadir. Terima kasih. Doa syukur oleh Saudari Erintan Simarmata. Hadir. Siap. Terima kasih. Kita akan memasuki doa ACST. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang di surga, segala pujian,
hormat, dan kemuliaan hanya bagimu. Karena Engkau adalah Khalik semesta alam. Itu sebabnya kami sembah Engkau setiap saat. Tuhan, Allah penopang, pemelihara sumber berkat dan kehidupan. Setiap hari kami dibuat takjub dan terpesona dengan segala perbuatan-Mu yang ajaib, akan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, atas berkat-berkat-Mu yang tercurah. Oleh sebab itu, pujian inilah yang hendak kami sampaikan kepadamu, tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Doa dilanjutkan oleh Saudara Arnold. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas berkat-berkat-Mu dan penjagaan-Mu kepada kami selama ini. Pada saat ini, kami anak-anak-Mu dari alumni UNAI Angkatan 80 datang kepadamu mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Ampunkanlah segala kesalahan dan dosa yang kami telah perbuat, supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu yang suci. Terima kasih Engkau sudah dengar doa kami, sempurnakan doa ini, karena kami berdoa atas nama Yesus, Juru Selamat kami. Allah kami yang di sorga, di saat yang indah di pagi hari ini, setelah kami mendengarkan firman, setelah kami mempersiapkan hati untuk memohon kepadamu, dengarlah Tuhan permohonan-permohonan kami yang bisa kami ungkapkan dan kami serukan kepadamu di pagi hari ini. Di antaranya kami berdoa, memohon Roh Kudus untuk menguasai kami, supaya kami Tuhan gunakan menjadi berkat bagi orang lain dan kepujian bagi nama-Mu. Begitu juga kami memohon untuk memberkati acara kami ini hingga selesainya, supaya kami boleh menjadi berkat pula. Tak lupa kami berdoa memohon kuasa-Mu untuk para pemimpin kami, dari tingkat yang tertinggi, dari General Conference, divisi, uni, daerah, conference, sampai kepada jemaat-jemaat kami yang melayani dalam penginjilan, supaya kami boleh dipenuhi dengan Roh Kudus dari hari ke hari dalam melayani. Tidak lupa juga kami memohon untuk memberkati para umat Tuhan, rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas kepada pribadi, untuk mempersiapkan diri kami melalui firman-Mu di pagi hari, di petang hari, sehingga kami dipersiapkan untuk kedatangan. Tuhan, juga kami berdoa di zaman ini, Tuhan berikan hikmat bagi kami para orang tua, supaya kami boleh membina anak-anak kami, orang-orang muda kami, untuk menggunakan teknologi yang sekarang ini agar menjadi berkat. Begitu juga kami berdoa untuk pemerintah-pemerintah kami, di mana kami berada sekarang, supaya mereka juga dengan kuasa Tuhan menggunakan mereka menjadi berkat, supaya kami boleh beribadah, kami boleh menginjil. Untuk itu Tuhan, biarlah kuasa-Mu akan memimpin mereka. Kami juga Tuhan memohon kebaikan-Mu untuk memberkati Universitas Advent Indonesia, di mana kami pernah dididik, di mana kami banyak mendapat persiapan untuk melayani Tuhan. Berkati para pemimpin, rektorat, staf, dan dosen, begitu juga dengan yayasan, dengan keberadaan mereka sekarang, dengan pelayanan mereka yang dilakukan. Banyak orang-orang muda dipersiapkan menjadi pemimpin, menjadi pelayan Tuhan di kemudian hari, dan menjadi berkat bagi orang-orang lain.
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Di antaranya kami berdoa untuk saudari Meti Santoso, untuk saudari Kesti Syanturi, Opung Juit Vita, untuk saudari Angelingga, untuk Dr. Siahan dan istri, untuk saudara Hans Mandalas, untuk saudari Grace Utauru, untuk saudari Ramos Tamba Malau, untuk saudara Sahala Panjaitan, untuk adik kami Kemuel, cucu dari saudari Kori Sagala, untuk saudari Esther Pasaribu, Buri Simanjunta di Lampung. Dan begitu juga banyak yang lain yang tidak bisa kami sebutkan yang mereka dalam keadaan sakit. Kuasa-Mu yang dahulu bisa menyembuhkan mereka. Gunakan mereka Tuhan, berikan kesempatan bagi mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga berdoa untuk beberapa keluarga kami yang berduka. Di antaranya keluarga besar almarhum Jose Rizal Hutasoy, keluarga besar almarhum Ibu Marta Sudin. Biarlah Tuhan kedukaan yang mereka alami mempersiapkan mereka, mempersiapkan kami untuk suatu hari yang indah bersama Yesus pada saat kedatangan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ladang-ladang baru yang dibuka di kabupaten, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di tempat-tempat lain, khususnya di Jawa Barat yang memerlukan Roh Kudus, bagaimana kami bisa membuka ladang baru dalam kesulitan yang kami sedang hadapi. Di daerah Kuningan, di daerah Singaparna. Tuhan, tantangan tentu akan ada. Tapi kami dimampukan, umat-umat Tuhan, untuk mengabarkan Injil di sana. Sebelum Engkau datang, mereka sudah mendengarkan firman. Begitu juga kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Kelaksanaan Jawa Barat. Begitu juga di desa-desa terpencil di Tasikmalaya. Kami rindu mereka juga segera mendengar firman Tuhan dari umat-umat-Mu pribadi lepas pribadi, supaya nama-Mu ditinggikan dan pekerjaan-Mu segera tersebar di mana saja. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk KKR yang dibuat oleh alumni UNAI. Ada 338 jiwa yang sudah bergabung. Biarlah kami sebagai umat Tuhan boleh mempersiapkan mereka untuk tetap setia sampai kepada kedatangan. Kami juga berdoa untuk beberapa jemaat-Mu yang sedang melaksanakan pembangunan, termasuk di gereja Mount Hermon di Lipo, Karawaci. Tuhan memberkati, begitu juga di tempat-tempat lain. Mereka membutuhkan dana, mereka membutuhkan Roh Kudus untuk bekerja sama. Biarlah hadir bersama-sama mereka dengan juga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang merencanakan pembangunan. Kami juga berdoa untuk jemaat Albatros Sidoarjo di Jawa Timur yang membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam penginjilan, khususnya dalam perizinan pembangunan. Kiranya Tuhan menggerakkan hati masyarakat warga sekitarnya, supaya mereka boleh dengan pimpinan Roh Kudus mendukung pembangunan dan izin pembangunan gereja. Kami juga berdoa untuk penginjilan di Uni Indonesia Kawasan Barat di tahun 2023 ini, yang masih kami gumuli. Kami telah merencanakan 6.160 jiwa yang baru. Tuhan, ini adalah target yang sangat besar. Tapi kuasa-Mu akan memenuhi semua umat Tuhan untuk memenangkan jiwa ini. Begitu juga mengembalikan 1.444 jiwa yang selama ini mungkin terlupakan oleh karena kami tidak memperhatikan mereka. Tuhan, berikan kami umat-umat-Mu untuk semangat bagaimana mereka harus dikembalikan supaya kami siap mendalu kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami juga ingin
menyampaikan permohonan bagaimana jemaat Tuhan yang ada di cabang-cabang rindu untuk mengenal kebenaran-Mu. Melalui bagaimana cara kami melakukan, termasuk care group, dan banyak lagi cara-cara yang membuat mereka boleh semangat mencari jiwa. Kami bersyukur juga Tuhan kepada pemerintah kami yang sudah meninjau kembali bagaimana gereja kami yang ada di Salemba. Mereka membutuhkan kasih karunia Tuhan. Keputusan-keputusan dari pemerintah yang mendukung negara kami. Di antaranya kami rindu gereja kami mendapat izin supaya mereka boleh dengan sukacita memuji Tuhan. Begitu juga tak lupa kami berdoa untuk sekolah-sekolah kami. Dimanapun sekarang ini akan mengakhiri tahun ajaran yang lama, kami rindu mendapat murid yang baru di tahun yang akan datang. Berkati para panitia, berkati semua para guru, orang tua dan murid yang sudah mengenal kebenaran melalui sekolah ini. Supaya semua sekolah Tuhan yang ada, yang sedang memperkenalkan Yesus kepada masyarakat. Di tahun ajaran 2023-2024 akan banyak siswa yang diperkenalkan lagi kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa-doa kami yang belum juga kami ungkapkan. Inilah seruan kami, jadilah kehendak-Mu. Kami berdoa dalam kerendahan hati kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas nafas kehidupan, kesehatan, bahkan kesempatan pada pagi ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesaksian yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama ya Bapa. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, kami juga bersyukur atas permohonan-permohonan yang sudah disampaikan. Bersyukur ya Bapa, oleh karena kami percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab dan mengabulkan permohonan-permohonan kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa kami bermohon dalam nama Yesus yang menjadi Juru Selamat kami. Amin. 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 Puji nama Tuhan, terima kasih untuk teman-teman semua yang boleh hadir pada ibadah di pagi hari ini, yaitu Laskar Doa yang ke-164. Besok kita akan melanjutkan ibadah Laskar Doa kembali ke 165. Wow. Puji Tuhan, terima kasih juga untuk kehadiran sekitar ada berapa ya? Sekitar 148. 150 tadi saya lihat ada 153 ya. Mungkin itu udah banyak yang left. Terakhir saya lihat ada 153. Terima kasih teman-teman UNAI semua yang sudah boleh hadir. Kiranya firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita boleh dengar, kesaksian yang dibawakan oleh Bapak Richard, firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Richard dengan firman Tuhannya, Pak Bambang dengan kesaksiannya, dan teman-teman semua yang bertugas, kiranya kita akan mendapati hari-hari berikutnya dengan bimbingan dan kasih sayang Tuhan, dengan segala berkat yang Tuhan berikan. Jadi kita jangan lupa, kita tetap menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Terima kasih, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan diberikan oleh Ibu Christine Sitorus. Dipersilakan. Baik, selamat pagi. Kebetulan Ibu Christine ada bersama dengan rencana KKR wilayah 8. Mereka berdua pagi begini. Kami puji Tuhan, pagi ini luar biasa ya. Semua berjalan dengan baik. Kebetulan lagi liburan, memang tepatlah waktunya. Dan terima kasih kepada Saudara Shirley yang sudah memimpin acara kita. God bless you. Dan begitu juga dengan kepada Pak Bambang, kesaksian yang begitu indah ya. Tuhan yang memimpin dan semua berjalan dengan baik. Terlebih kepada Richard ya, yang sudah membawakan firman Tuhan.
Sudah lama gak ketemu dengan teman-teman angkatan 80, karena pada umumnya kita kan sangat-sangat kenal satu dengan yang lain. Tidak jauh, karena kami itu 9, sekarang 80, semua teman-teman kami sangat kenal. Baik, terima kasih juga kepada saudara Bapak dari Ketopo ya, yang membawa lagu doa pujian. Begitu juga dengan pengakuan oleh saudara Arnold Muntu dan permohonan oleh saudara Ebenezer Hutauruk dan syukur saudara Erintan. Sungguh kami sangat terberkati atas pelayanan sepanjang pagi ini dalam doa subuh, dan kepada semua teman-teman yang sudah hadir kami bersyukur. Dan kayaknya Pendeta Kuntara nggak boleh lepas ini setiap hari. Harus ada ini. Terima kasih Pendeta, dan kepada semua yang lainnya sangat membawa kami lebih dekat kepada Tuhan melalui doa-doa pagi seperti ini. Untuk itu kami persilahkan kita saling menyapa satu yang lain, dan jangan lupa besok kita ketemu lagi jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan saling menyapa satu yang lain. Ya, terima kasih Bambang. Ya, terima kasih Richard. Saya ingat Richard itu memang ganteng-ganteng dari dulu. Ya. Sama seperti abangnya Tagor Tambunan. Ya, kita sayangkan bahwa beliau mendahului kita lebih cepat. Tetapi ini adiknya, ya, tetap ganteng seperti dulu. Penyanyi dia, Sir. Terima kasih. Oh ya, mereka pintar. Mereka semua keluarga Tambunan pintar nyanyi itu. Iya. Richard itu penyanyi. Kami rindu Pendeta Kuntara sekali-sekali nyanyi. Luar biasa. Dari Solo. Sampai jumpa besok. Pagi, Tok Edison. Pagi, Tok. Terima kasih. Terima kasih, Dok Richard. Bambang, terima kasih. Terima kasih semuanya. Bambang, terima kasih Richard lagi. Selamat beraktivitas. Terima Richard. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua. God bless us. Pendeta Enos Rory. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih semua. Ini ada ya. Pagi semua. Olas, Klay Maruli. Sehat-sehat kan? Richard. Pintar dia menemani situ orang supaya dapat buru siringo-ringo. Luar biasa. Yang mantap. Oke, terima kasih semuanya. Selamat melayani. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Bye semua, sampai besok. Terima kasih, Sir. Semua sampai besok juga. Halo, Muntu. Bu Rosdiana. Iya. Teman Nurul, sehat-sehat, Pak Dok. Ya. Rosdiana masih sinar mata, bukan sebuah ya. Ya, Sur. Pendeta Kuntara. Selamat pagi, Sir Kuntara. Oke, selamat sore dari. Selamat sore, Pendeta Kuntara. Selamat sore. Hello, Bapak Suwanto. Terima kasih teman-teman yang melayani. Terima kasih. Tuhan Tambunan. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. God bless all. Sampai besok. Habis Gor sehat ya, Dok. Selamat pagi. Ya. Sehat semua ya, sampai besok. Terima kasih. Selamat pagi, Kak Tim. Itulah senangnya ya kalau ketemu teman-teman lama ya. Oke. Bye, selamat pagi. Bye. Tuhan berkati, Tuhan lindungi.